Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Rahmadiansah. Nomor induk mahasiswa 200504023. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas salah satu materi dari hukum dagang maritim, yaitu perjanjian kerja laut. Baik, yang pertama pengertian perjanjian kerja laut. Berdasarkan PP nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan, perjanjian kerja laut adalah perjanjian kerja perorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan. Nah, kemudian menurut KUHD pasal 395, perjanjian kerja laut adalah perjanjian yang diadakan antara seorang pengusaha perkapalan pada satu pihak dengan seorang buruh di pihak lain, dan di mana yang terakhir ini mengikat dirinya untuk melakukan pekerjaan dalam dinas pada pengusaha perkapalan dengan mendapat upah sebagai nahkoda atau anak buah kapal. Tujuan perjanjian kerja laut: yang pertama, untuk mengetahui jabatan pelaut di atas kapal. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya gaji pelaut yang akan diterima. Yang ketiga, sebagai bahan pengaduan terjadinya sengketa. Yang keempat, pengesahan anak kapal telah terikat kontrak kerja dengan perusahaan dan yang disahkan dan diketahui syah bandar. Selanjutnya, macam-macam perjanjian kerja laut. Yang pertama, perjanjian kerja laut untuk waktu tertentu. Yang kedua, perjanjian kerja laut untuk satu perjalanan atau lebih. Dan yang ketiga, perjanjian kerja laut untuk waktu yang tidak tertentu. Perjanjian kerja laut ditandatangani oleh pelaut sebagai buruh, pemilik kapal sebagai majikan, dan harus diketahui oleh pejabat yang ditunjuk atau pejabat yang berwenang. Perjanjian kerja laut dibuat rangkap 4, yaitu untuk pelaut yang bersangkutan, pemilik kapal, nahkoda kapal, dan pejabat yang berwenang. Perjanjian kerja laut harus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang antara lain meliputi upah gaji, penunjukan kapal, perjalanan pelayaran, kedudukan awak kapal, jenis pekerjaan, hari libur, dan pemutusan hubungan kerja. Perjanjian kerja laut tidak diwajibkan bagi pelaut yang bekerja pada kapal motor ukuran GT35, kapal layar ukuran kurang dari GT105, dan kapal untuk pelayaran percobaan. Kemudian hal-hal pokok yang tercantum dalam perjanjian kerja laut. Nah, yang pertama, nama pelaut. Yang kedua, tempat dan tanggal lahir pelaut. Yang ketiga, tempat dan tanggal perjanjian di laut. Yang keempat, nama kapal atau kapal-kapal di mana pelaut akan berlayar. Yang kelima, masa berlakunya perjanjian atau masa kontrak. Yang keenam, tanggal mulai berlakunya perjanjian. Yang ketujuh, jabatan pelaut di atas kapal. Selanjutnya, pernyataan lain apabila pelaut juga mengikatkan diri untuk tugas lain selain tugas di kapal. Kemudian di hadapan siapa perjanjian itu ditandatangani. Kemudian gaji pelaut dan tunjangan-tunjangan yang menjadi hak pelaut. Kemudian hal-hal mengenai pemutusan hubungan kerja. Kemudian tanda tangan pelaut, pengusaha, dan syah bandar. Nah, perjanjian kerja laut antara nahkoda dan anak buah kapal. Berdasarkan KUHD pasal 397, selama perjalanan, nahkoda mewakili pengusaha kapal dan majikan lainnya yang buruhnya bekerja di kapal yang dipimpinnya dalam melaksanakan perjanjian kerja yang diadakan dengan mereka. Nah, kemudian ada cara-cara mengakhiri hubungan kerja. Yang pertama, ada dengan alasan yang tidak wajar dan dengan alasan yang penting dan mendesak. Kita masuk yang pertama, pengakhiran perjanjian kerja laut dengan alasan yang wajar. Yang pertama, meninggal dunia. Yang kedua, atas persetujuan kedua belah pihak. Yang ketiga, jika perjanjian tidak sah. Yang keempat, jika salah satu pihak tidak setuju selama dalam masa percobaan. Dan yang kelima, perusahaan dilikuidasi. Adapun juga pengakhiran perjanjian kerja laut dengan alasan penting dan mendesak.
Yang pertama, alasan mendadak dari perusahaan atau majikan. Yang kedua, alasan mendadak dari pelaut. Yang ketiga, pelaut terganggu ingatannya. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.